Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nafia. Saya akan menjelaskan tentang kabar ina. Pengertian kabar ina adalah kabar dalam jumlah ismiyah dimasuki ina dan saudara-saudaranya. Contohnya, ina artinya sesungguhnya Muhammad. Muhammad adalah orang yang berdiri. Qonimun disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina. Ina artinya sesungguhnya dua Muhammad adalah orang yang berdiri. Qoniman disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina. Ina artinya sesungguhnya beberapa Muhammad adalah orang-orang yang berdiri. Qonimun disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina. Ina artinya sesungguhnya Muhammad adalah sedang menulis surat. Bila fi'iliyah yang berupa lafaz yatubun rosalata disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina. Artinya sesungguhnya Muhammad itu Pak gurunya pintar. Jumlah ismiyah yang berupa lafaz astaduhu mahirun disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina wa akhwatuha. Ina artinya sesungguhnya Muhammad adalah berada di dalam rumah itu. Susunan jar majrur yang berupa lafaz dan disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina. Ina artinya sesungguhnya Muhammad adalah yang berada di depan sekolah. Darab yang berupa lafaz aman madrasah disebut sebagai kabar ina karena ia merupakan kabar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina. Pengalaman dari ina dan saudara-saudaranya adalah menashabkan isim dan merafakan kabar. Ina dan saudara-saudaranya yaitu ina, ana, lakinan, ka'anan, laita, la'allan. Contohnya, ina Muhammadan qonimun artinya sesungguhnya Muhammad adalah orang yang berdiri. Ina adalah al-amail yang beramal menashabkan isim dan merafakan kabar. Muhammadan adalah isim ina. Qonimun adalah kabar dari ina. Kalanan Zaidan asadun artinya seakan-akan Zaid adalah seekor harimau. Ka'anan adalah salah satu dari saudara ina yang beramal menasabkan isim dan merafakan kabar. Zaidan adalah isim ka'anan. Asadun adalah kabar dari ka'anan. La'alla artinya semoga kekasihku datang. La'alla adalah salah satu dari saudara ina yang beramal menasabkan isim dan merafakan kabar. Lajiba adalah isim dari la'alla. Wasilun adalah kabar dari la'alla. Ina merupakan faedah lain. Ina dan ana berfaedah sebagai penguat. Lituki contohnya qonimun ina Muhammadan qonimun artinya sesungguhnya Muhammad adalah orang yang berdiri. Lakinan berfaedah istiqra artinya menetapkan sesuatu yang diduga tidak ada, menghilangkan sesuatu yang diduga ada. Zaidun artinya Said adalah orang yang kaya akan tetapi dia adalah orang yang pelit. Ka'anan berfaedah untuk merupakan litus bi. Contohnya ka'anan artinya seakan-akan Zaid adalah seekor harimau. Laita berfaedah untuk mengharapkan
sesuatu yang sulit terjadi. Contohnya, laita artinya semoga masa muda dan akan kembali lagi suatu hari. La'alla memiliki dua faedah, yaitu berfaedah untuk mengharapkan terjadinya sesuatu yang disenangi dan mudah tercapai. Contohnya, la'alan artinya semoga kekasihku datang, berfaedah untuk mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak disenangi. Contohnya, la'alan artinya jangan-jangan musuh itu menemukan kita. Tentang faedah inna dapat disistemasikan sebagai tabel berikut. Tentang faedah, itu saja dari saya. Pesan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dika Nur Fadila dengan akhiran NIM 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tawabi dan tentang kedudukan khabar inna dan tawabi tentang hadis ke-38. Baik, pengertian tawabi adalah lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab matbu atau yang diikuti, baik rafa, nasab, jar maupun jazmnya. Di sini contohnya yaitu ja'a Muhammadun wa Zaidun, yang artinya Muhammad dan Zaid telah datang. Jadi lafaz Zaidun itu disebut sebagai tawabi karena ia mengikuti hukum i'rab dan matbu, yaitu lafaz Muhammadun. Dan di sini ada beberapa pembagian tawabi. Yang pertama yaitu na'at, yang kedua a'taf, yang ketiga taukid, yang terakhir adalah badal. Di sini ada ketentuan dari masing-masing tawabi. Yang pertama yaitu na'at, yang selalu mengikuti man'utnya. Yang kedua yaitu ataf atau ma'tuf, selalu mengikuti ma'tuf alaihnya. Yang ketiga yaitu taukid, selalu mengikuti mu'akadnya. Dan yang terakhir yaitu badal, selalu mengikuti budal minhunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis ke-38, yaitu tentang ridho dan murka Allah. Di sini saya akan membaca terlebih dahulu tentang hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idannahu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang khabar inna dan tawabi yang terdapat dalam hadis ke-38, yaitu tentang ridho dan murka Allah. Yang pertama yaitu dengan kalimat innallaha ta'ala qala. Pada kalimat tersebut merupakan huruf inna, sebagai isim inna adalah Allah, dan qala sebagai khabar inna. Jadi yang termasuk khabar inna pada hadis ini adalah kata qala. Selanjutnya pada bagian tawabi terdapat beberapa contoh na'at dan sifat, yaitu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalimat alladhi yasma'u bihi menjadi sifat bagi kata sam'ahu. Kemudian pada kalimat basarahu alladhi yubsiru bihi, bagian alladhi yubsiru bihi menjadi sifat bagi kata basarahu. Selanjutnya yadahu allati yabtishu biha, kalimat allati yabtishu biha menjadi sifat bagi kata yadahu. Dan juga rijlahul lati yamshi biha. Di sini pada kalimat allati yamshi biha menjadi sifat bagi kata rijlahu. Dan selain na'at, dalam hadis ini juga terdapat ataf, yaitu kata yang dihubungkan dengan huruf wa. Contohnya wa ma taqarraba wa la yazalu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Jadi huruf wa pada kalimat tersebut berfungsi sebagai huruf ataf atau kata penghubung. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hadis ini terdapat satu contoh khabar inna, yaitu qala, serta beberapa contoh tawabi, khususnya pada bagian na'at dan ataf.
Baik, cukup sekian dari kelompok kita. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.